Sekarang kita akan membahas tentang pemfaktoran. Jadi ketika kita nanti diberikan soal atau masalah bentuknya persamaan kuadrat seperti ini, yaitu x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0, kemudian kita diminta untuk mencari akar. Itu cara pertama yang bisa digunakan itu adalah pemfaktoran. Silahkan disimak nih. Jadi kalau kita punya x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Pertama yang diperhatikan di sini adalah koefisien dari a yang ada di sini, yang enggak ada angkanya ini berapa sebenarnya? 1 ya. Ini sebenarnya ada angka 1 di sini. Nah, ini 1 dengan c. Nah, ini dikalikan. Jadi 1 dikali 2 itu nilainya berapa? 2. Sekarang fokus ke sini. Jadi nanti kita harus mencari bilangan yang ketika dikalikan itu nilainya 2 dan ketika ditambah itu nilainya adalah negatif 3. Caranya gimana? Kita faktorkan yang 2 ini. 2 itu ketika dibagi 1 nilainya adalah 2, dibagi 2 nilainya 1. Ya sudah, berarti di situ. Nah, ingat ini tuh positif meskipun tadi disusun oleh 1 dikali 2, tapi ada penyusun bilangan yang lain yang bisa mengakibatkan atau memperoleh nilai positif 2, yaitu negatif 1 kali negatif 2. Itu ya, negatif 1 kali negatif 2, negatif kali negatif itu positif, jadi 1 kali 2 nilainya 2. Maksudnya gimana? Perhatikan bahwa bilangan nanti yang kita gunakan itu kalau dikalikan harus 2 ini, tapi kalau ditambah nilainya harus negatif 3. Otomatis apa? Yang ditambah sini nilainya kan harus negatif. Jadi kalau enggak 1 sama 2, kalau yang dipilih 1 sama 2 itu berarti nanti harusnya ditambahkan 3. Tapi karena kita butuhnya negatif 3, berarti yang digunakan adalah negatif 1 dengan negatif 2. Gitu ya. Jadi angka di sini tadi digunakan sebagai petunjuk. Kalau di sini tersedianya itu adalah negatif 1 dengan 2, nah kemungkinan yang lain adalah negatif 1 sama negatif 2 dan negatif 2 dan negatif 1. Gitu ya. Ternyata angka yang diperoleh adalah ini, negatif 1 dan negatif 2. Kemudian dimasukkan ke persamaan. Kamu buatnya seperti ini, sama dengan 0. Yang depan itu ngambil dari x kuadrat. Jadi kalau 1 ya 1x, ini 1x, kuadratnya hilang, nggak dipakai di sini. 1x dibagi 1 itu adalah angka ini. Jadi nanti tergantung ini angkanya siapa, nanti itu yang dipakai. Kemudian dua angka ini dimasukkan, negatif 1, negatif 2. Nah, ingat ini angka di depan x boleh nggak ditulis, boleh nggak ditulis. Nah, x min 1 dikali x min 2 dibagi negatif 1. Ingat, bilangan berapapun kalau dibagi negatif 1 nilainya tetap. Nah, kemudian ingat juga kalau dua bilangan, jadi anggap saja yang di dalam kurung yang depan ini punya nilai sendiri, yang belakang punya nilai sendiri. Ketika dia dikalikan, berarti kan kemungkinannya bisa kedua-duanya 0 atau salah satunya 0. Makanya ditulis x min 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Ingat dulu pelajaran aljabar, kalau x dikurangi 1 sama dengan 0 berarti x nya itu sama dengan 1, atau x nya sama dengan ke kanan jadi 2. Berarti himpunan penyelesaian atau akar yang diminta tadi itu nilainya adalah 1 dan 2.
dipahami nggih. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sama, tentukan akar dari 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita punya 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 sama dengan 0, langsung kamu amati koefisien x kuadrat dan ini nilai dari c yang nggak punya variabel. Ini dengan ini diapakan tadi? Dikalikan. Berarti kalau 3 dikali negatif 2 nilainya adalah negatif 6. Kita punya negatif 6, cari faktornya. Negatif 6 dibagi 1 ternyata negatif 6. Negatif 6 dibagi 2 negatif 3. Negatif 6 dibagi 3 negatif 2. Dibagi 4 gak bisa, dibagi 5 gak bisa, dibagi 6 lagi ternyata nilainya adalah negatif 1. Nah, cara ini adalah anggap saja untuk pembantu ya. Kalau nanti sudah paham ini nggak ditampilkan tidak apa-apa, tapi kalau masih belajar ini ditampilkan saja. Nah, sekarang angka mana yang akan digunakan? Pertimbangannya adalah nilai yang tengah, yaitu negatif 5. Tadi ingat kalau ditambah harus negatif 5. Jadi kalau dua bilangan itu kalau dikalikan nilainya negatif 6, tinggal ngambil pasangan-pasangan ini ya. Ini negatif 6 semua, tapi ketika ditambah nilainya harus negatif 5. Nah, ini tinggal dicek saja. 1 ditambah negatif 6 berapa? Negatif 5. Nah, udah ketemu. Kalau 2 ditambah negatif 3 itu negatif 1. 3 ditambah negatif 2 berarti 1. 6 ditambah negatif 1 berarti adalah 5. Berarti yang dipakai adalah 1 dan negatif 6. Kemudian sama seperti tadi, sama dengan 0. Di sini siapa? Nah, 3x. Jadi 3-nya itu ditulis di sini. 3 3 x-nya ada di sini. Jadi 3 itu tergantung di sini ya. Kalau sini 4 ya 4 semua. Sini 10 ya 10 semua. Sini 2 ya 2 2 2 2. Kemudian x-nya ada di sini. Terus dua angka ini 1 dan negatif 6 dimasukkan. 1 karena positif berarti tambah, negatif 6. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya disederhanakan. Lihat di bawah ini ada angka 3, berarti pembilang nanti itu harus disederhanakan, ada yang dikeluarkan, distributif itu loh. Nah, karena di sini 3 dan 1 itu tidak ada FPB-nya, berarti kalau yang dipakai, yang disederhanakan adalah 3 dengan 6. Jadi di sini tetap 3x ditambah 1. 3 dan 6 itu adalah FPB-nya 3, berarti ini 3-nya keluar, tinggal x dikurangi 2. Bisa dipahami nggih? 3 kali x 3x, 3 kali negatif 2 negatif 6. Berarti dibagi dengan 3, 3 dibagi 3 habis, berarti diperoleh 3x tambah 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya 3x ditambah 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Seperti bagian yang tadi, berarti x sama dengan 3x sama dengan min 1, x sama dengan 2, x sama dengan min 1 per 3 ya. Jadi ini negatif 1 dibagi 3. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 3 dan 2. Jadi akarnya dari 3x kuadrat
kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0 adalah min 1/3,2. Itu saja, terima kasih.